ingin wawancara. Terima kasih banyak Pak Kadis ya sudah kasih waktu. Oke, Pak Kadis, mungkin ada rencana-rencana apa dari Dinas Pariwisata Sulawesi Utara? Apakah pengembangan destinasi ataupun yang lainnya? Pengembangan destinasi pariwisata Sulawesi Utara itu banyak ya. Kabupaten kota, 15 kabupaten kota juga punya tempat-tempat yang menarik yang memang harus disiapkan dalam pengertian areanya itu harus clean and clear. Semua persyaratan untuk dimasukkan dalam RT RW juga harus dimulai, sehingga pada saat nantinya ada pengusaha investor asing maupun domestik kepingin mengembangkan destinasi itu juga harus clear semuanya daerahnya. Nah memang pengembangan destinasi itu juga harus juga melihat bahwa potensi yang ada itu sudah maksimal atau belum. Nah, contohnya provinsi punya beberapa lokasi di Bukit Kasih, lokasi di Tumoro Endo, di Les Bedaton, Paleloan, Tasik Oki, dan kita juga punya area di Pantai Pangalisang, Bunaken, dan Pantai Liang. Nah ini kita kepingin ke depan destinasi yang milik provinsi itu juga dibenahi, dibikin bagus. Tentu kita kepingin kalau sudah bikin bagus ya masyarakatlah yang menikmatinya, termasuk juga bagaimana turis bisa ke Bunaken, area-area itu dikunjungi itu bisa bagus, baik kerjasama provinsi dengan pusat maupun anggaran-anggaran yang ada ke depan dalam pembenahan destinasi. Kita sudah punya gelar sebagai destinasi super prioritas. Tentu kita kepingin daerah-daerah penyangga selain di Kupang juga dikembangkan. Nah, kita sangat bersyukur ada HPI, ada Wild Conservation Society (WCS) dan juga asosiasi lainnya juga terlibat bersama dengan HPI untuk mengkolek, mendata destinasi yang sudah baik, perlu diperkuat, termasuk destinasi yang baru yang ada di berbagai kelompok masyarakat pada tingkatan provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun di kelompok yang terkecil masyarakat di desa. Nah ini kita kepingin pengelolaannya itu secara bersama, karena opsi yang ada menjadi lebih banyak bagi HPI khususnya untuk membawa turis. Menunya makin banyak, makin variatif, dan bisa kolaborasi ke depan dengan para tour and travel menjual destinasi. Itulah tujuan ke depan, bagaimana destinasi itu harus dikembangkan secara sistematis dan terstruktur dengan baik, dengan melibatkan semua asosiasi stakeholder pariwisata, provinsi, kabupaten, kota, maupun institusi lainnya, baik swasta maupun pemerintah pusat. Swasta di sini kan bisa juga yang BUMN, juga perusahaan-perusahaan yang berminat untuk pengembangan destinasi. Nah, CSR mereka itu, corporate social responsibility yang punya di mereka itu kalau bisa dikembangkan secara bersama, diperuntukkan untuk pengembangan destinasi, tentu sangat baik, karena destinasi merupakan bagian yang paling penting dari objek-objek yang harus dibenahi dalam rangka mendatangkan wisatawan domestik, Nusantara maupun mancanegara ke depan. Saat ini kita lagi berbenah untuk recovery. Kita kepingin
destinasi yang sudah ada harus memahami menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik, termasuk menerapkan protokol new normal dengan baik, sehingga masyarakat lokal, kemudian juga turis lokal, domestik, bahkan yang mancanegara itu merasa yakin bahwa berwisata di Sulawesi Utara ini aman, dan dari sisi kebersihan juga dijaga, diperbaiki, terutama toilet, dan juga terkait dengan higienis, aman, dan indah. Nah, jadi bersih, indah, sehat, dan aman. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka pembenahan destinasi memasuki era new normal ini harus diperhatikan. Saya rasa dengan keterlibatan berbagai unsur di dalamnya, termasuk HPI yang nantinya mengantar para tamu ke destinasi, saya rasa ke depan kita akan bisa lebih baik lagi walaupun dalam tatanan new normal. Demikian. Oke, terima kasih Pak Kadis.